Pertolongan psikologis pertama atau yang disebut dengan P3 merupakan sebuah metode yang dilakukan untuk membantu seseorang yang sedang mengalami krisis, sehingga mereka merasa tenang dan dapat mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Wabah corona merupakan suatu bencana bagi manusia yang menyebabkan kesakitan, kematian, dan kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Selain itu, corona menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan hilangnya kebebasan kita untuk berinteraksi dengan orang di sekitar kita. Sehingga, P3 adalah bagian dari respon yang kita butuhkan dalam mengatasi wabah corona ini. Video tentang P3 akan terbagi menjadi 3 bagian yang saling terkait satu sama lain, yaitu komunikasi yang baik dengan masyarakat terdampak, pemberian P3 yang berisi tentang persiapan dalam memberikan bantuan dan penata laksanaan P3. Orang-orang yang kemungkinan akan membutuhkan perhatian khusus dalam situasi krisis. Video ini merupakan video bagian 1 tentang komunikasi yang baik dengan masyarakat terdampak. Saat kondisi krisis seperti yang terjadi sekarang ini, banyak orang yang mengalami kecemasan, kebingungan, perasaan tidak aman, dan sedih karena kehilangan orang yang disayangi. Keadaan ini memicu munculnya tindakan negatif pada diri sendiri dan orang lain, seperti menyalahkan diri atas peristiwa yang terjadi saat krisis. Sehingga, berkomunikasi dengan cara yang tepat sangat penting dalam memberikan pertolongan psikologis pertama. Krisis hanya dapat ditangani secara tepat dengan tetap tenang dan menunjukkan kepedulian. Ketika melakukan hal itu, kita dapat membantu orang-orang yang mengalami gangguan mental untuk merasa lebih aman, dimengerti, dan dipedulikan dengan baik. Kemudian, tidak memaksakan siapapun untuk menceritakan apa yang telah mereka alami. Seseorang yang telah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan mungkin ingin berbagi cerita dengan Anda namun enggan melakukannya. Anda tidak boleh memaksa mereka untuk bercerita, namun tetap temani mereka dalam kondisi apapun sampai suasana menjadi tenang. Dan cobalah untuk memberitahu kepada mereka bahwa Anda akan selalu ada ketika mereka membutuhkan seseorang untuk bercerita. Jika suasana sudah tenang, mereka akan terdorong untuk berbagi cerita dengan Anda jika mereka menginginkannya. Ingat, P3 bukan merupakan konseling profesional yang merupakan suatu jenis intervensi di mana orang yang baru mengalami peristiwa krisis diminta menceritakan singkat dan sistematis tentang persepsi, pemikiran, dan reaksi emosional terhadap peristiwa yang mereka alami. Selanjutnya, peka terhadap bahasa tubuh dan kata-kata Anda. Saat berkomunikasi, perhatikan dengan seksama ekspresi wajah, kontak mata, isyarat tubuh, dan cara duduk ataupun berdiri Anda saat berkomunikasi dengan masyarakat terdampak. Masing-masing budaya memiliki standar dan caranya tersendiri dalam berperilaku yang dianggap wajar dan sopan. Bicara dan berperilakulah sesuai dengan budaya, usia, gender, adat, dan agama mereka. Berikut ini terdapat beberapa prinsip komunikasi efektif dalam penanganan krisis. Hal-hal apa saja sih yang bisa Anda lakukan dan katakan? Pertama, berusahalah mencari tempat yang tenang untuk berbicara agar meminimalkan adanya gangguan dari luar. Kedua, hargailah privasi mereka dan jagalah kerahasiaan dari cerita yang mereka sampaikan. Ketiga, jaga jarak dan kedekatan Anda dengan seseorang dengan mempertimbangkan budaya dan latar belakang mereka. Keempat, buatlah mereka mengerti bahwa Anda mendengarkan. Contohnya, dengan sesekali menganggukkan kepala Anda.
Kelima, bersabarlah dan tenanglah. Keenam, berikan informasi yang sebenarnya jika Anda mengetahui ataupun tidak mengetahuinya. Delapan, kenali dan pahamilah bagaimana perasaan mereka dan rasa kehilangan yang mereka ceritakan kepada Anda. Sembilan, pahami kemampuan setiap orang dan bagaimana kemampuan mereka dalam membantu diri mereka sendiri. 10. Biarkan keadaan sunyi beberapa saat. Selanjutnya, hal apa saja sih yang harus dihindari dalam ucapan dan perilaku Anda? Pertama, jangan menekan seseorang untuk bercerita. Kedua, jangan menyela atau menyegerakan berakhirnya suatu percakapan ketika seseorang sedang bercerita kepada Anda. Ketiga, hindari kontak fisik jika Anda tidak yakin hal itu pantas dilakukan. Keempat, jangan memberi penilaian tertentu atas apa yang mereka lakukan atau belum mereka lakukan. Kelima, jangan mengarang informasi yang tidak Anda ketahui. Keenam, jangan menggunakan istilah yang sulit dipahami. Ketujuh, jangan memberitahu atau menceritakan pengalaman orang lain kepada mereka. 8. Jangan membicarakan masalah Anda sendiri. 9. Jangan memberikan janji palsu ya, atau menenangkan mereka dengan informasi yang palsu. 10. Jangan berpikir dan bertindak seolah-olah Anda harus memecahkan masalah setiap orang. 11. Jangan meremehkan kekuatan seseorang dan mengacuhkan kemampuan mereka untuk dapat mengurus dirinya sendiri. Terakhir, jangan menggunakan kata-kata atau istilah negatif untuk mereka ya. Jadi, tetap perhatikan komunikasi yang tepat saat kita memberikan P3.